Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari PT Delingo Digital Media. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sewa web SEO yang ada di PT Delingo Digital Media ini. Nah, sebelum kita masuk ke jasa yang ada di PT Delingo Digital Media ini, kita akan membahas tips SEO sederhana untuk pemula. Di era digital ini, kehadiran SEO semakin penting dalam suatu bisnis, sehingga tidak heran jika para pebisnis berlomba-lomba untuk belajar tentang SEO. Untuk itu, Anda membutuhkan tips SEO sederhana untuk pemula yang mudah diaplikasikan untuk optimasi website. Yang pertama yaitu pengaturan tools SEO. Pengaturan tools awal merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam SEO, di mana pengaturan ini akan berfungsi sebagai fondasi yang terdiri dari alat-alat seperti Google Analytics, Google Keyword Planner, dan juga Google Webmaster Tools. Nah, untuk yang kedua yaitu audit website. Jika Anda sudah memiliki web, maka Anda juga perlu untuk melakukan audit saat melakukan SEO. Hal ini dikarenakan setiap saat Google bisa menjadi lebih ketat dengan aturan dan juga penaltinya. Cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk memastikan website terhindar dari penalti adalah dengan cara melakukan audit secara rinci. Kemudian yang ketiga yaitu dengan atau tanpa www. Salah satu bagian yang sangat penting dari SEO yaitu www yang ada di depan alamat website Anda. Jika tidak berhati-hati, Anda bisa membuat kesalahan fatal karena ini. Seringkali orang ragu apakah harus mengetikkan www.domain.com atau hanya domain.com untuk bisa masuk ke sebuah website. Hal ini memberikan pengetahuan untuk Anda tentang bagaimana search engine melalui website Anda. Nah, yang keempat yaitu navigasi. Navigasi memiliki peran penting dalam menavigasi secara cepat untuk menjelajahi website serta menemukan hubungan yang jelas antara link dengan halaman. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibangun navigasi universal. Kemudian yang kelima yaitu konten on page. Anda juga perlu konten yang berkualitas tinggi. Selain keyword, tulisan yang berkualitas dan berguna juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan SEO. Yang keenam yaitu meta text. Meta text merupakan kalimat deskriptif yang muncul saat Anda melakukan pencarian di website. Website akan meningkat tajam dengan meta text. Hal yang perlu Anda ingat yaitu setiap deskripsi harus sekitar 160 karakter dan harus mencakup frase keyword alami. Yang ketujuh yaitu robot.txt. Robot.txt merupakan file teks yang Anda masukkan di website untuk memberikan search engine tentang halaman mana mereka diizinkan untuk mengunjungi. Penggunaan kode ini tidak wajib namun akan membantu jika ada halaman yang tidak kamu inginkan untuk dimasuki robot pencari. Pastikan file robot.txt ini ada di direktori utama website dan terstruktur secara tepat. Nah, yang kedelapan yaitu sitemap. Sitemap penting digunakan untuk memastikan bahwa website Anda diindeks oleh search engines. Dengan sitemap HTML, pengunjung akan dapat menavigasi website Anda dengan cepat. Kemudian yang kesembilan yaitu off-page. Salah satu upaya off-page yang mudah untuk Anda lakukan yaitu melakukan pemasaran di media sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan juga Instagram bisa menjadi alat bantu dalam mendapatkan traffic apabila digunakan dengan besar. Apapun yang Anda lakukan, hindari teknik black hat SEO untuk upaya off-page. Nah, demikian tips SEO sederhana namun worth it untuk pemula jika benar-benar dilakukan. Nah, selain itu juga kita akan membahas teknik SEO terbaik untuk meningkatkan peringkat dan juga traffic website. Yang pertama yaitu install plugin Yoast SEO. Memasang plugin Yoast SEO adalah langkah bijak untuk memulai rangkaian optimasi SEO yang panjang. Yoast SEO menyediakan berbagai fitur untuk meningkatkan kualitas SEO website. Beberapa fitur utama Yoast SEO adalah mengubah title tag dan meta description. Yang kedua yaitu tambahkan website
di Google Search Engine. Yang kedua yaitu tambahkan website di Google Search Console. Google Search Console adalah platform gratis bagi para pemilik website untuk memonitor bagaimana kinerja website di ranah organik Google. Memungkinkan Anda untuk mengetahui domain yang memberikan link ke website atau referensi domain, kinerja website di perangkat mobile, hingga analisis halaman website dengan traffic tertinggi. Yang ketiga yaitu buat Steamap. Steamap adalah daftar berisi semua halaman website yang dapat diakses oleh pengunjung dan mesin pencari. Dengan adanya Steamap, website Anda akan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari dan lebih cepat terindeks. Steamap juga akan memberitahu mesin pencari ketika terjadi perubahan struktur di website. Membuat Steamap termasuk teknik SEO dasar namun sangat penting peranannya. Yang keempat yaitu pasang Google Analytics. Selain memasang Google Search Console, Anda juga perlu memasang Google Analytics. Google Search Console dan juga Google Analytics memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi utama Google Search Console adalah untuk memeriksa performa website di hasil pencarian. Sedangkan fungsi utama Google Analytics adalah untuk mengidentifikasi perilaku pengunjung website. Untuk yang kelima yaitu tingkatkan kecepatan website. Salah satu hal yang dibenci oleh para pengunjung website adalah loading yang lambat. Loading website yang lama membuat pengunjung website jengkel dan akhirnya mencari website lain yang bisa memberikan informasi lebih cepat. Kemudian yang keenam yaitu riset keyword. Tidak melakukan riset keyword sebelum membuat konten adalah kesalahan fatal bagi pemilik website dan juga blog. Riset keyword akan membantu Anda menemukan kata kunci yang relevan bagi pembaca. Ada 5 indikator riset keyword yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama yaitu volume pencarian. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan keyword. Kemudian juga saran kata kunci. Kemudian SERP dan juga search intent. Yang ketujuh yaitu targetkan long tail keyword. Terdapat 2 kata kunci berdasarkan jumlah kata di dalamnya, yaitu short tail keyword dan long tail keyword. Short tail keyword adalah kata kunci yang terdiri dari 1 atau 2 kata seperti membagi blog dan juga membuat website. Yang kedelapan yaitu membuat konten yang menarik dan juga lengkap. Ketika orang mencari kata kunci, sebuah kata kunci di mesin pencari, mereka menginginkan jawaban yang lengkap sehingga bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Google pun menyadari kebutuhan penggunanya dan mulai mengutamakan konten-konten yang lengkap untuk menduduki posisi teratas di halaman pencarian. Yang kesembilan yaitu optimasi gambar. Menambahkan gambar ke konten website atau blog adalah langkah bagus agar pengunjung tidak bosan dengan teks. Selain itu, gambar juga dapat membuat pengunjung untuk memahami konten Anda. Namun Anda juga perlu mengoptimasi gambar yang Anda unggah supaya tidak memperlambat loading website atau blog. Yang ke-10 yaitu memaksimalkan internet link. Selain backlink, internet link juga memegang peran penting dalam optimasi SEO. Internet link adalah link dari satu halaman ke halaman lain dalam satu website yang sama. Nah, untuk yang ke-11 yaitu guest post. Guest post adalah menulis artikel bukan untuk diterbitkan di blog sendiri, melainkan di blog atau di website orang lain. Di artikel tersebut terdapat link yang mengarah ke blog atau website Anda. Metode ini cukup efektif untuk mendapatkan backlink berkualitas. Yang ke-12 yaitu posting di Medium. Media sosial bukan satu-satunya platform yang bisa Anda gunakan untuk membagikan konten website atau blog. Platform lain yang layak Anda manfaatkan adalah Medium. Yang ke-13 yaitu periksa link. Perhatikan satu persatu artikel yang sudah Anda terbitkan. Hampir semua artikel tersebut kemungkinan besar mengandung tautan atau link, baik link internal maupun link eksternal. Yang ke-14 yaitu optimasi meta text. Setelah menulis konten yang terdiri dari ribuan kata, hanya sebagian kecilnya saja yang akan muncul di hasil pencarian. Hasil pencarian hanya menampilkan meta text
yang terdiri dari title text dan meta description. Yang ke-15 atau yang terakhir yaitu update konten lama. Nah, konsisten membuat konten baru untuk website atau blog memang langkah yang bagus, namun bukan berarti Anda bisa mengabaikan konten-konten lama yang sudah Anda terbitkan. Bisa jadi konten-konten tersebut adalah sumber traffic yang tidak kalah banyak dari konten yang baru. Nah, itu tadi beberapa teknik SEO terbaik untuk meningkatkan peringkat atau traffic website. Nah, PT Dlingo Digital Media ini kami menyediakan jasa sewa web SEO yang bisa dijadikan pilihan untuk usaha Anda. Sewa web SEO yang ada di PT Dlingo Digital ini kami mengerjakan kurang lebih 100 keyword yang relevan untuk bisnis Anda di kota Anda. Nah, untuk biaya sewa web SEO yang ada di PT Dlingo Digital Media ini untuk website yang belum tersedia itu 2.500.000 itu untuk di tahun pertama, dan juga perpanjangan 1 juta per tahun. Kemudian untuk website yang sudah tersedia itu 1 juta per tahun. Kemudian untuk cost per lead itu mulai dari Rp10.000. Term of service yang akan didapatkan yaitu kontrak selama 12 bulan, kemudian komunikasi menggunakan nomor HP dari kami, kemudian hanya melayani partnership untuk bisnis dengan niche jasa, manufaktur atau industri, kemudian juga persewaan dan juga konsultan. Nah, selain niche tersebut, silakan konsultasi dengan tim marketing kami. Nah, syarat produk jika ingin menggunakan jasa yang ada di PT Dlingo Digital Media ini adalah produk halal dan juga thayyib, kemudian produk by needs atau customer akan ketik di Google ketika membutuhkan. Nah, skema kerjasama partnership dengan sewa web SEO PT Dlingo Digital Media ini adalah perusahaan business to business dalam bidang manufaktur, industri, konsultan, jasa, dan persewaan yang membutuhkan mitra untuk scale up, kemudian MOU dengan PT Dlingo Digital Media, payment hanya dengan 1 juta per tahun jika kami sudah memiliki websitenya, dan 2.500.000 jika kami belum memiliki websitenya, dan cost per lead itu mulai dari Rp10.000. Kemudian PT Dlingo Digital Media mengoptimasi digital marketing partner menggunakan platform SEO Google. Kemudian yang selanjutnya yaitu PT Dlingo Digital Media menitipkan nomor kepada partner, dan setiap leads yang muncul dari nomor tersebut yang akan diperhitungkan. Payment kepada PT Dlingo Digital Media dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan. Kemudian kontrak berjalan selama 12 bulan, bisa diperpanjang apabila partner masih saling amanah dan profesional. Nah, itu tadi jasa sewa web SEO yang ada di PT Dlingo Digital Media ini. Nah, selain itu juga kami memiliki jasa-jasa lain, yaitu jasa pembuatan website, jasa company profile, jasa content writer, jasa FB Ads, dan juga jasa Google Ads yang bisa menjadi pilihan untuk bisnis Anda. Nah, jika Anda berminat, silahkan hubungi tim marketing kami melalui telepon dan WhatsApp di 0817 0751 376 atau juga bisa melalui email di order@dlingodigitalmedia.com. Terima kasih.